Baiklah, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami tentang akuntansi aset tetap. Definisi aset tetap menurut PP nomor 71 tahun 2010 adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset berwujud dapat diakui sebagai aset tetap yaitu berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai persediaan atau aset lainnya. Klasifikasi aset tetap menurut PSAP nomor 7 adalah sebagai berikut. Yang pertama tanah, yang kedua peralatan dan mesin, yang ketiga gedung dan bangunan, yang keempat jalan, irigasi dan jaringan, yang kelima aset tetap lainnya, dan yang keenam konstruksi dalam pengerjaan. Pengakuan aset tetap ditandai dengan telah diterimanya atau diserahkannya hak kepemilikan atas aset tetap dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan, atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi yang siap untuk dipergunakan. Apabila tidak memungkinkan menggunakan biaya perolehan, maka digunakan nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Cara-cara perolehan aktiva tetap dapat berupa pembelian, baik itu pembayaran sekaligus, melalui pembayaran termin atau lamsam. Selain itu, dapat juga melalui pertukaran aset, donasi, swakelola, dan lain sebagainya. Untuk beberapa aset tetap yang diperoleh dengan pembelian lamsam, biaya perolehan dari masing-masing aset tetapnya ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar tiap aset yang bersangkutan. Contoh transaksi pembelian secara tunai pada tanggal 2 April 2017, Dinas Pertanian membeli 10 unit komputer dengan harga 7 juta rupiah per unit. Berdasarkan berita acara serah terima barang, fungsi akuntansi mencatat pengakuan aset tetap dengan jurnal sebagai berikut. Jurnal LO yang dicatat, yaitu peralatan dan mesin komputer, di debit sebesar 70 juta rupiah. Utang belanja modal peralatan dan mesin dikredit sebesar 70 juta rupiah. Tanggal 10 April 2017, PPKD menerbitkan SP2DLS untuk pembayaran pembelian tersebut. Berdasarkan dokumen tersebut, PPK SKPD Dinas Pertanian mencatat pelunasan hutang dan pengakuan belanja modal dengan jurnal LO yang dicatat, utang belanja modal peralatan dan mesin didebit sebesar 70 juta, dan RK PPKD dikredit sebesar 70 juta. Selanjutnya, jurnal LRA yang dicatat belanja modal pengadaan komputer sebesar 70 juta di debit dan perubahan sal dikredit sebesar 70 juta. Jurnal resiprokal di PPKD RK SKPD di debit sebesar 70 juta dan kas di Kasda sebesar 70 juta dikredit. Apabila pembelian aset tetap tersebut dilakukan dengan mekanisme UPGUTU, misalnya tanggal 10 April 2017, PPKD menerbitkan SP2DGU untuk pembayaran pembelian tersebut, maka jurnal LO atau neraca pada tanggal 10 April 2017, utang belanja modal peralatan dan mesin didebit sebesar 70 juta dan kas di bendahara pengeluaran dikredit sebesar 70 juta. Untuk jurnal LRA-nya, belanja modal pengadaan printer di debit sebesar 70 juta dan perubahan sal di kredit sebesar 70 juta. Selanjutnya, apabila aset tetap dibeli dengan pembelian angsuran, maka umumnya berjangka waktu lebih dari 1 tahun. Perolehan dengan cara demikian akan menimbulkan utang. Pembelian aset tetap secara mengangsur harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh transaksinya, pada tanggal 2 Januari 2017, pemerintah Provinsi Bertua
melakukan perjanjian pembelian gedung perkantoran kepada perusahaan swasta dengan total nilai sebesar 7,5 miliar, termasuk nilai tanah sebesar 2,5 miliar. Pembelian tersebut dilakukan secara mengangsur setiap 3 bulan selama 2 tahun. Dengan uang muka sebesar 3 juta rupiah, gedung tersebut dapat langsung dipakai. Maka jurnal LO yang dicatat, gedung dan bangunan didebit sebesar 5 juta, tanah didebit sebesar 2,5 juta, kas di kasda dikredit sebesar 3 juta, dan utang jangka panjang lainnya sebesar 4,5 juta. Sedangkan jurnal LRA yang dicatat, belanja modal pengadaan gedung didebit sebesar 3 juta, dan perubahan sal dikredit sebesar 3 juta. Selanjutnya, perolehan secara gabungan. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Selanjutnya, contoh transaksi perolehan dari hibah. Pada tanggal 16 Januari 2017, perusahaan swasta menghibahkan gedung yang dimiliki senilai 80 juta rupiah untuk digunakan oleh pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah jurnal LO-nya, gedung didebit sebesar 80 juta, dan pendapatan hibah dari lembaga swasta dikredit sebesar 80 juta. Lalu pengeluaran setelah perolehan. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Istilah yang lebih populer untuk menyebut penambahan nilai aset tersebut adalah kapitalisasi. Penerapan kapitalisasi ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria atau suatu batasan jumlah biaya. Lalu, penghentian dan pelepasan aset tetap. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada lagi manfaat ekonomi masa yang akan datang. Penghentian dan pelepasan aset dapat disebabkan karena pemusnahan, pemindah tanganan maupun sebab lain seperti terbakar, dicuri, dan sebagainya. Pencatatan transaksi penghentian dan pelepasan aset tetap dilakukan ketika telah terbit surat keputusan kepala daerah tentang penghapusan barang milik daerah. Lalu selanjutnya, konstruksi dalam pengerjaan atau KDP. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Suatu aset berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika yang pertama, besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh. Yang kedua, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal. Dan yang ketiga, aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Pengakuan PPK. Suatu aset berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika Selanjutnya, penyusutan aset tetap. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurung nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan menurut PP nomor 72 tahun 2010 adalah metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, dan metode unit produksi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.